Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Rosyana dengan NPM 10070331996. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait penelitian saya yang berjudul Kajian Konsep Infrastruktur Hijau untuk Menurunkan Suhu Udara di Kawasan Teknopolis Satu Gede Bage yang dibimbing oleh Profesor Dr. Luwati Indarsa. Eh, Penelitian ini dilatar belakangi karena menurut dokumen RCRW Kota Bandung pada tahun 2011 sampai 2031, wilayah pelayanan Kota Bandung ini terbagi menjadi 8 subwilayah kota. Salah satunya adalah subwilayah Kota Gede Bage, di mana subwilayah Kota Gede Bage ini difungsikan untuk arah pengembangan pusat pertumbuhan primer yang berkonsepkan teknopolis. Nah, pembangunan kota SMK Gede Bage ini juga didasari karena adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandung pada tahun 2010 sampai 2019 sebesar 4,54%. Karena hal ini menyebabkan peningkatan terhadap tingkat aksesibilitas dan kebutuhan lahan yang tinggi, yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan hijau dan pengurangan terhadap ruang penyerapan CO2, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan terhadap kenaikan suhu permukaan atau dalam kata lain adalah fenomena urbanitairan. Nah, salah satu pembangunan yang terjadi di SMK Gede Bage adalah pembangunan Tol Cigatas. Nah, pembangunannya mengakibatkan peningkatan terhadap emisi polusi udara yang berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan kesehatan masyarakat sekitar. Faktanya, pada tahun 2022, suhu SMK Gede Bage ini mencapai 35 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, pembangunan ini tentunya perlu memperhatikan ruang hijau, sehingga dari faktor-faktor tersebut, maka perlunya pengkajian terhadap infrastruktur hijau untuk menurunkan suhu udara di kawasan Teknopolis SMK Gede Bage. Selanjutnya, terdapat dua rumusan masalah dan dua tujuan. Yang pertama adalah belum teridentifikasinya titik persebaran suhu udara di SMK Gede Bage, lalu belum terungkapnya konsep infrastruktur hijau untuk menurunkan persebaran suhu udara di kawasan SMK Gede Bage. Tujuannya adalah teridentifikasinya titik persebaran suhu udara akibat pembangunan kawasan teknopolis di SMK Gede Bage, lalu teridentifikasinya konsep IH apa untuk menurunkan persebaran suhu udara di kawasan teknopolis SMK Gede Bage. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan spasial, lalu metode analisis suhu permukaan, kerapatan vegetasi, kerapatan bangunan, dan konsep infrastruktur hijau. Yang pertama, masuk ke analisis dan pembahasan. Untuk analisis persebaran suhu panasnya terbagi menjadi 2 tahun untuk sebagai pembanding. Yang pertama adalah tahun 2022 yang mencapai 33 sampai 35 derajat Celcius dengan menyebar seluas 539,84 hektar. Untuk pembandingan pada tahun 2017, SMK Gede Bage ini mencapai suhu 33 sampai 35 derajat Celcius yang menyebar seluas 492,82 hektar. Selanjutnya, untuk kerapatan vegetasi, SMK Gede Bage ini didominasi oleh kerapatan vegetasi kehijauan yang rendah, di mana luasnya mencapai 1.370,06 hektar atau setara dengan 82,47% dari total luas wilayah. Untuk kerapatan bangunannya sendiri, SMK Gede Bage ini didominasi oleh kerapatan bangunan sedang yang menyebar seluas 1.357,23 hektar atau setara dengan 81,7% dari total luas wilayah. Untuk penentuan lokasi sampel dalam analisis konsep IH, saya menggunakan penentuan lokasi sampel dengan pembobotan 5 variabel, di mana variabel tersebut adalah variabel dari data suhu permukaan, kerapatan vegetasi, kepadatan bangunan, dan kepadatan penduduk. Lalu lokasi sampel pertama ini terbagi menjadi 2 titik. Yang pertama adalah titik 1 di Jalan Saturnus dan titik 2 ini di Jalan Gede Bagja. Untuk lokasi sampel 1 ini mewakili wilayah permukiman di titik-titik tersebut. Untuk lokasi sampel 3 ini merupakan lokasi wilayah kawasan industri yang berada di Jalan Gede Bagja Selatan. Dari hasil analisis konsep infrastruktur hijau ditentukan bahwa untuk lokasi 1.1 ini menunjukkan bahwa suhu maksimalnya sebesar 27,76 derajat Celcius dan suhu minimumnya sebesar 20,02 derajat Celcius. Untuk lokasi 1.2 ini menunjukkan bahwa lokasi bersuhu maksimal 26,12 derajat Celcius dan suhu minimumnya sebesar 19,20 derajat Celcius. Untuk lokasi sampel 2 ini merupakan kawasan industri yang menunjukkan suhu maksimumnya sebesar 27,44 derajat Celcius dan suhu minimumnya sebesar 20,02 derajat Celcius. Setelah dilakukan penerapan infrastruktur hijau, maka di lokasi 1.1 ini menggunakan penerapan green roof menunjukkan bahwa green roof ini dapat menurunkan suhu di lokasi 1 sampel 1 ini sebesar 0,89 derajat Celcius. Untuk lokasi 1.2 ini melakukan penerapan green wall dan dapat dilihat bahwa green wall ini dapat menurunkan suhu sekitar 1,84 derajat Celcius. Untuk lokasi sampel kedua ini merupakan kawasan industri. Setelah dilakukan penerapan uh,
green wall dan ditambahkan beberapa vegetasi pohon, eh, ditunjukkan bahwa green wall tersebut dapat menurunkan suhu sebesar 1,21 derajat Celcius. Untuk kesimpulannya sendiri, dari hasil identifikasi persebaran suhu panas di SMK Gede Bage, terdapat 5 kelas rentang suhu yang tersebar, bahwa pada tahun 2017 ini suhu panasnya mencapai 33 sampai 35 derajat Celcius, di mana pada tahun 2022 menyebar seluas 539,84 hektar, dan pada tahun 2017 ini menyebar seluas 429,29 hektar. Nah, dari hasil analisis penerapan konsep infrastruktur hijau ini menunjukkan bahwa green roof dapat menurunkan suhu di lokasi tersebut sebesar 0,89 derajat, sementara untuk green wall mampu menurunkan suhu sebesar dari 1 sampai 1,84 derajat Celcius. Nah, menurut standar suhu termal kenyamanan pada manusia ini, rentang suhu yang nyaman dan efektif untuk manusia adalah 24 sampai 28 derajat Celcius. Maka penerapan IH yang sudah dilakukan pada lokasi-lokasi sampel tersebut dapat menurunkan suhu udara di kawasan teknopolis Asika Gede Bage. Selanjutnya adalah rekomendasi untuk pemerintah daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk mendorong kebijakan ekologis yang didukung dengan teknologi agar sejalan dengan konsep pembangunan kawasan teknopolis Bandung. Yang kedua adalah mempertegas aturan yang mengharuskan konsep pembangunan ini berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan fungsi pembangunan secara ekologis. Selanjutnya adalah pemerintah ini dapat menerapkan atau melakukan penataan terhadap fasilitas publik dan melakukan penerapan IH. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.